Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Anggriani dari Manajemen 18B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya ingin memaparkan materi tentang perilaku organisasi. Definisi tentang perilaku organisasi. Perilaku organisasi yaitu suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu kelompok tertentu. Hal ini meliputi aspek yang ditimbulkan oleh pengaruh organisasi terhadap manusia dan sebaliknya. Karakteristik perilaku organisasi ada 3, yaitu perilaku, struktur, dan proses. Ada 3 dimensi yang terdapat pada perilaku organisasi. 1. Dimensi teknik, yaitu menekankan pada kecakapan yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi, misalnya keahlian komputer, pemasaran, dan sebagainya. 2. Dimensi konsep, yaitu motor penggerak dari dimensi teknik dan sangat berhubungan erat dengan dimensi manusia. 3. Dimensi manusia, yaitu suatu unsur yang kompleks dan adanya suatu kebutuhan pemahaman teori yang didukung oleh riset yang empiris. Latar belakang sejarah perilaku organisasi. Ada 2 masa, yaitu 1. Masa praktik awal dan masa klasik. Masa praktik awal salah satunya itu menurut Adam Smith, yaitu memberikan kontribusi yang sangat penting dengan doktrin ekonominya, yaitu spesialisasi bidang kerja atau pembagian tugas dengan berbagai argumen yang sangat dalam. Masa klasik salah satunya menurut Henry Fayol. A. Aspek teknik dan komersial dari kegiatan pembeli, produksi, dan penjualan. B. Kegiatan-kegiatan keuntungan. C. Unit-unit keamanan dan perlindungan. D. Fungsi perhitungan. E. Fungsi administratif dari perencanaan, organisasi, pengarahan, koordinasi, dan pengadilan. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang melekat dalam proses manajemen dan dijadikan acuan manajer dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Ada 4 fungsi manajemen. 1. Fungsi perencanaan. 2. Fungsi pengorganisasian. 3. Fungsi kepemimpinan. 4. Fungsi pengendalian. Adapun peran manajemen. 1. Penanggung jawab dan pengendali. 2. Melakukan suatu perusahaan. 3. Pengelola SDM dan sumber daya perusahaan. 4. Menjalin akses dengan stakeholder. 5. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 6. Pengembangan perusahaan. 7. Menyusun strategi kelangsungan hidup. Menurut Robert Katz, seorang manajer harus memiliki keterampilan. 1. Keterampilan teknik, yaitu kemampuan mengaplikasikan pengetahuan khusus. 2. Keterampilan manusiawi, yaitu kemampuan untuk bekerja sama, memahami, dan memotivasi orang lain. 3. Keterampilan konseptual, yaitu kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi yang rumit. Peranan manajer dalam perusahaan. Peranan seorang manajer dalam suatu perusahaan sangatlah penting karena menjadi motivasi bagi karyawan-karyawannya dan salah satu ujung tombak dari keberhasilan organisasi. Seorang manajer harus mampu mengatasi masalah dan mampu untuk meramalkan kejadian yang akan terjadi bila sebuah keputusan diambil. Peran manajer juga harus mempunyai sikap knowledge, skill, dan attitude. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.